Lanjut part 2 tragedi keluarga Watts. Nah, setelah pada tanggal 13 Agustus, polisi menyatakan status istri dan anak-anak Chris dinyatakan sebagai orang hilang. Banyak outlet-outlet media lokal datang ke rumah Chris ingin melakukan wawancara. Selama wawancara, Chris berharap istri dan anak-anaknya agar segera pulang. Dan dia sama sekali tidak punya gambaran kemana mereka saat ini. Tapi dari raut wajah, Chris sama sekali tidak terlihat panik dan sedih. Dia sangat tenang. I want them wherever they're at. Like, I have no inclination of where they're at right now. Like, I've exhausted like every friend that I know of, and every friend that I have has called friends that Shanann has that maybe I didn't know about, and it's just like it's vanished. Like, she's not, like, when I got home yesterday, it was like a ghost town. Pada tanggal 14 Agustus, sehari setelah kejadian, Chris diminta datang ke kantor polisi untuk melakukan interview lanjutan dengan para detektif. Selama interview, mereka sangat friendly, jadi Chris banyak bercerita tentang di mana kemungkinan-kemungkinan istri dan anaknya berada. Itu lebih ke dugaan-dugaan sementara Chris, mungkin istrinya pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri dan segala macam. Tapi ketika ditanya oleh detektif, apakah kalian ada masalah? Chris menjawab tidak. Dari hasil interview, detektif banyak menemukan kejanggalan dari hasil jawaban Chris, seperti waktu-waktu yang tidak cocok dengan pemeriksaan di lapangan, banyak yang aneh dan gak pas. Terlihat bahwa detektif-detektif ini mulai menaruh curiga pada Chris. Tapi Chris tidak ditahan dan tetap dipulangkan. Pada tanggal 15 Agustus, Chris diminta lagi datang ke kantor polisi untuk melakukan polygraph test atau tes kejujuran. Setelah polygraph test, akan dilanjutkan dengan sesi interview dengan detektif-detektif lagi. Pada saat melakukan polygraph test, Chris berusaha terlihat tenang dan menjawab pertanyaan dengan serius, tetapi hasil dari polygraph test, Chris dinyatakan gagal alias banyak berbohong selama interview. Shannann's disappearance, do you intend to answer all the questions truthfully? Yes. Did you physically cause Shannann's disappearance? No. Nah, lanjut dengan sesi wawancara bersama detektif-detektif yang menurut aku sangat hebat sih, karena selama wawancara, detektifnya sama sekali tidak pernah marah dan tidak pernah melayangkan pertanyaan dengan kata-kata kasar kepada Chris. Justru sebaliknya, mereka memperlakukan Chris dengan sangat friendly, dengan sangat baik, membuat Chris nyaman. Mereka mendorong Chris untuk mengatakan apa sebenarnya yang terjadi pada Shanann, Bella, dan Celeste. Awalnya, Chris masih bersikukuh mengatakan bahwa saya tidak mungkin menyakiti mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat berharga di dalam hidup saya. Tetapi detektif lanjut bertanya, kalau memang mereka adalah orang-orang berharga dalam hidup kamu, kenapa selama wawancara dari awal tanggal 13 sampai hari ini, kamu tuh sama sekali tidak terlihat sedih dan tidak pernah menangis selama menceritakan tentang istri dan anak-anakmu. Dan pada saat kamu menyebut anak-anakmu, kamu tidak menyebutnya sebagai anak-anak saya, tapi kamu bilang mereka itu sebagai anak-anak itu. Kamu tuh terlihat seperti orang yang ingin menjaga jarak dari anak dan istrimu. Dan tiba-tiba saja setelah detektif berkata seperti itu, tiba-tiba Chris menjawab sambil menangis. They are, or are you going to tell the truth about where they are? You failed miserably. Okay. Why? I'm a nervous person. Like, every question I asked, every question, it felt like of the process, but like I don't know where they're at. Chris, right now your dad's outside. He flew across the country to help you. Okay? Chris akhirnya mengaku bahwa dia mempunyai selingkuhan bernama Nicole Kessinger. Nicole ini beda ya dengan Nicole pertama, temannya Shanann. Nicole yang ini adalah teman kerjanya Chris. Dia bekerja di perusahaan yang sama dengan perempuan ini. Tapi meskipun mengaku punya selingkuhan, Chris ini masih menyangkal bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu
di mana keberadaan istri dan anak-anaknya dan menyangkal bahwa dia melakukan hal-hal untuk menyakiti istri dan anak-anaknya. Tapi tentunya para detektif tidak percaya begitu saja. Detektif-detektif ini melakukan interview dengan Chris selama 7 jam. Dan selama hampir 7 jam itu mereka tidak pernah mengeluarkan nada keras, tidak pernah berkata kasar atau marah-marah kepada Chris, tapi mendorong Chris dengan trik psikologi agar Chris mau bercerita. Nah, sudah sampai saatnya capek, Chris ini akhirnya dipancing lagi oleh detektifnya. Detektifnya bilang bahwa apakah mungkin kamu melihat istrimu Senen melakukan hal-hal untuk menyakiti anak-anakmu, makanya kamu lepas kendali dan balik menyakiti Senen. Nah, pada titik itu Chris diam dan kemudian berkata kepada detektifnya, tolong panggil ayah saya ingin menceritakan